Pernahkah kalian membayangkan jika kalian makan di suatu restoran yang menyimpan jasad di dalam freezer mereka? Ming Ming Chen dan Liang Zhao adalah pasangan Tionghoa yang tinggal di kota Jackson Township untuk mencari nafkah dengan membuka restoran Chinese food di sana. Liang Zhao adalah warga negara naturalisasi Amerika Serikat, sedangkan Ming Chen pindah secara ilegal dari Tiongkok ke Amerika Serikat sejak remaja untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 2009, Ming Chen mengajukan suaka di Amerika Serikat dengan alasan bahwa dirinya dianiaya oleh pemerintah Tiongkok karena mengikuti Falun Gong. Falun Gong adalah sebuah gerakan keagamaan yang menggabungkan meditasi, qigong, dan ajaran moral dari tradisi Buddha dan Tao. Sebenarnya ajaran Falun Gong ini terdengar cukup baik, karena mengajarkan kebajikan, kebenaran, moral, dan pengendalian diri. Praktek keagamaan ini menjadi sangat populer hingga pada akhir tahun 1990-an, pengikutnya membludak hingga jauh melebihi anggota Partai Komunis Cina. Nah, karena itu pemerintah Tiongkok menganggap ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas negara, sehingga Falun Gong dianggap sebagai organisasi ilegal. Ribuan pengikut Falun Gong ditangkap, ditahan, dan disiksa secara fisik dan psikologi, termasuk dengan adanya pemukulan, sengatan listrik, kerja paksa, cuci otak, pelecehan, penghilangan nyawa, hingga pengambilan organ secara paksa. Dan entah memang karena alasan ini atau cuma tipu-tipunya Ming Chen supaya dia bisa mengklaim status penduduk. Ming Chen mengajukan suaka di Amerika Serikat. Di sanalah Ming Chen bertemu dan menjalin hubungan dengan Liang Zhao, kemudian mereka menikah tidak lama setelahnya. Beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Jojo. Lalu setahun kemudian pada tanggal 30 Desember tahun 2011, mereka kembali dikaruniai seorang putri yang diberi nama Ashley. Ming Chen dan Liang Zhao membuka sebuah restoran Chinese food untuk menghidupi keluarga mereka. Mereka menyajikan menu makanan Chinese yang enak dan segar, dan untuk menjaga kualitas makanan serta pelayanan di sebuah restoran tentu sangat menuntut disiplin dan juga kerja keras. Pasangan itu pun merasa sangat kewalahan dan kesulitan untuk menjalankan bisnis mereka sembari menjaga dua orang anak. Maka dari itulah mereka memutuskan untuk mengirim Ashley untuk tinggal dengan kakek neneknya di China, sehingga mereka bisa fokus menjalankan usaha mereka dan hanya menjaga putri sulung mereka. Lalu pada bulan Oktober tahun 2015, entah karena alasan apa, Ashley kembali pindah ke tempat orang tuanya. Pada tanggal 9 Januari tahun 2017, sekitar pukul 9 malam, Liang Zhao menghubungi 911 dan mengatakan bahwa putrinya Ashley, yang saat itu baru berusia 5 tahun, telah menghilang. Liang Zhao mengaku bahwa dia dan istrinya sibuk sepanjang hari di restoran, dan setelah dia menjemput putri pertama mereka dari sekolah, Liang Zhao mengaku bahwa dia, istrinya, dan putri pertama mereka masih sempat melihat Ashley tidur di kamarnya sekitar jam 5 sore. Namun setelah makan malam, Ashley tiba-tiba menghilang. Liang Zhao juga mengatakan bahwa restoran mereka memang terbuka sepanjang hari dan mereka tidak memiliki CCTV yang bisa mengawasi siapa saja yang masuk dan keluar dari restoran mereka. Berita tentang hilangnya Ashley, seorang gadis kecil berusia 5 tahun, memicu pencarian besar-besaran bukan hanya dari pihak berwenang namun juga warga sekitar. Foto Ashley dipajang hampir di setiap jendela. Pencarian dilakukan di sepanjang danau, taman, dan hutan di daerah sekitar. Namun sayangnya hasilnya nihil. Banyak orang menggambarkan Ashley sebagai gadis kecil yang sangat sosial, ramah, dan tidak takut bicara dengan orang asing. Ashley terakhir kali terlihat mengenakan mantel ungu dan legging abu-abu. Kedua orang tuanya memberitahu polisi bahwa kemungkinan Ashley telah berkeliaran keluar dari pintu belakang restoran mereka. Karena itulah polisi memeriksa daerah sekitar pintu belakang untuk menemukan petunjuk apabila Ashley memang diculik. Nah, waktu mereka memeriksa area tersebut, perhatian mereka tertuju pada sebuah lubang kecil di balik lemari es dan freezer yang biasa digunakan oleh Ming Chen dan Liang Zhao untuk menaruh stok makanan yang mereka jual. Petugas pun menyingkirkan barang-barang yang menutupi lubang tersebut, dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat ada sebuah kontainer yang disembunyikan di dalam lubang di dinding. Dengan jantung berdegup kencang, petugas pun membuka tutup kontainer tersebut
Lalu, benar saja, apa yang mereka temukan adalah hal paling mengerikan yang tidak pernah mereka harapkan. Tubuh mungil Ashley Zhao disembunyikan di dalam kontainer di balik dinding dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Baik Ming Ming Chen maupun Liang Zhao segera ditangkap dan diinterogasi secara terpisah. Setelah terus diwawancarai selama 1 jam, akhirnya Liang Zhao menyerah dan membocorkan semua kenyataan di balik tragedi mengerikan hari itu. Liang Zhao mengatakan bahwa pada hari itu, tanggal 9 Januari tahun 2017, seperti biasa mereka membuka restoran dan sibuk mengurus restoran mereka. Liang Zhao kemudian mengantar Jojo, putri pertama mereka, ke sekolah. Sementara Ming Ming Chen mengurus restoran dan juga putri kedua mereka, Ashley. Nah, waktu Liang Zhao pulang setelah mengantar Jojo ke sekolah, dia melihat istrinya sedang marah-marah. Emosi Ming Ming Chen meledak karena Ashley pipis dan pup di popoknya. Meskipun sebenarnya ini bisa dibilang bukan masalah besar, apalagi Ashley memang belum potty training meskipun dia sudah berusia 5 tahun. Tapi mungkin karena Ming Ming menghadapi kelelahan baik secara fisik karena mengurus restoran, dan juga menghadapi kelelahan emosional, sehingga masalah sepele saja bisa membuat amarahnya meledak. Terutama hari itu, Ming Ming Chen yang memang sudah nggak begitu suka dengan sikap Ashley sejak dia pulang dari rumah kakek dan neneknya, mendadak menjadi sangat marah ketika melihat anaknya pipis dan pup di popoknya, sementara dia sedang sibuk mengurus restoran. Ming Ming Chen kemudian memukul Ashley bertubi-tubi, hingga puncaknya satu pukulan keras membuat Ashley terjatuh dan kepalanya terbentur ke lantai. Liang Zhao yang melihat istrinya melakukan kekerasan pada anaknya sendiri awalnya nggak membantu sama sekali. Sampai ketika Ashley terjatuh dan kelihatan tidak sadarkan diri. Menurut Liang Zhao, saat itu Ashley masih bernafas. Nafasnya lebih berat daripada biasanya. Tapi alih-alih memanggil bantuan, Liang Zhao malah mencoba membangunkan Ashley, dan saat itulah dia menyadari kalau Ashley sudah tidak bernafas dan jantungnya juga sudah tidak berdetak lagi. Liang Zhao pun mencoba melakukan CPR, namun sayangnya itu sama sekali tidak membantu. Sementara Ming Ming Chen yang melihat putrinya sudah tidak bernyawa, hanya berkata kepada Liang Zhao, "Urus itu ya." Mereka berdua ketakutan. Takut hal ini ketahuan oleh polisi. Jadi mereka membuat rencana mengerikan untuk menyembunyikan kematian Ashley. Liang Zhao membawa mayat Ashley dari apartemen, memasukkannya ke car seat, dan membawanya ke restoran, lalu meletakkan jasad Ashley di samping putrinya Jojo yang sedang tertidur. Sehingga ketika Jojo terbangun, dia akan melihat adiknya yang sedang tidur di sampingnya. Mereka membiarkan jasad Ashley tidur di sana selama beberapa jam. Liang Zhao memanfaatkan Jojo untuk menjadi alibi bahwa Ashley memang masih bersama mereka, bahkan tidur bersama Jojo hingga malam itu dia menghilang. Kemudian mereka menyembunyikan jasad Ashley dalam wadah garam dan meletakkannya di dalam freezer agar tidak membusuk. Kemudian mereka menyembunyikannya di dalam dinding. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia menelpon 911, akan ada lebih dari 100 orang yang ikut melakukan pencarian besar-besaran terhadap putrinya. Yang lebih mengerikannya lagi, selama mereka menyembunyikan jasad Ashley di dalam wadah garam di lemari es tempat mereka menyimpan stok makanan restoran, mereka tetap membuka restoran dan menyajikan makanan bagi para pelanggan. Ketika ditanya apa rencana mereka selanjutnya apabila hal ini tidak ketahuan polisi, Liang Zhao menjawab bahwa dia berencana untuk membakar jasad Ashley atau menguburnya atau bahkan membuangnya ke laut. Bahkan Liang Zhao maupun Ming Ming Chen tidak menunjukkan emosi apapun saat diinterogasi. Dan nampaknya mereka juga tidak merasa menyesal. Menurut pengakuan Ming Ming Chen, kekesalannya pada Ashley sebenarnya sudah menumpuk lama sejak dia kembali dari China. Ming Ming Chen menganggap Ashley anak yang nakal. Bukan kenakalan biasa, tapi bagi Ming Ming, Ashley senang melakukan segala hal yang buruk. Ming Ming Chen juga mengatakan bahwa dia merupakan korban dari orang tua suaminya. Mereka membawa Ashley dan mengatakan hal-hal buruk padanya, dan semua itu mereka lakukan karena sejak awal mereka memang tidak menyukainya. Karena semua masalah yang menumpuk, kekesalan, emosi, serta tekanan dalam pekerjaan, membuat Ming Ming Chen melampiaskan amarahnya pada putrinya. Ming Ming Chen mengaku telah membunuh Ashley dan meminta suaminya untuk mengurus semuanya. Tanggal 11 Januari tahun 2017, Liang Zhao dan Ming Ming Chen ditangkap atas tuduhan penghilangan nyawa terhadap putri mereka di pengadilan kota Masilon dengan jaminan sebesar $5 juta karena mereka sangat beresiko untuk melarikan diri. Selama persidangan pada tanggal 12 Oktober tahun 2017, Ming Ming Chen mengaku tidak bersalah dengan alasan kegilaan.
Namun akhirnya setelah ditawari kesepakatan pengurangan masa hukuman menjadi pembunuhan yang tidak disengaja, pada tanggal 29 Desember tahun 2017, Ming Ming Chen akhirnya mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Karena dia datang ke Amerika Serikat secara ilegal waktu dia masih remaja, makanya dia akan dideportasi kembali ke Tiongkok setelah dia dibebaskan dari penjara. Sementara Liang Zhao setuju untuk bersaksi melawan Ming Ming Chen sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan dengan imbalan pengurangan hukuman. Pada tanggal 11 September tahun 2017, Liang Zhao mengaku bersalah atas tuduhan membahayakan anak, menyiksa mayat, menghalangi keadilan, dan merusak barang bukti. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada tanggal 10 Januari tahun 2018. Sudah seringkali kita mendengar kasus-kasus penyiksaan maupun penghilangan nyawa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ini membuktikan bahwa semua orang bisa menjadi orang tua, tetapi tidak semua orang pantas menjadi orang tua. Menjadi orang tua yang baik membutuhkan proses dan persiapan yang matang, baik secara fisik, mental, dan juga finansial. Tidak ada seorang anak pun yang minta dilahirkan. Mereka dititipkan sebagai anugerah dari Tuhan kepada orang tuanya. Sungguh miris dan menyedihkan jika hidup mereka harus mulai dan juga berakhir di tangan orang yang sama. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.